ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-Mukarramun wal-Mukarramat wabil khusus sahibul ma'had dan Raisah Al-Muassasah Nyai Hajah Faridah Hifni matta'anallah bituli hayatiha as-sa'idah, Bapak Rektor dan semua jajarannya, Sivitas Akademika, para dosen, ibu-ibu dosen, karyawan, karyawati, semuanya rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya mendapat rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Karena bagi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa rahmatuka arja indana min amalina, rahmat dari Engkau ya Allah lebih diharapkan kepada kami dibandingkan amal kami. Jadi orang itu selamat bukan karena amalnya, tapi orang itu selamat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mengutamakan rahmat daripada kerja. Bukan berarti kerjanya ditinggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih kepada Bapak Rektor yang masih mengingat saya, dan juga Khadimul Musalla ini yang telah kita kenal bersama. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu dimulai dari Amul Hazan, tahun di mana Rasulullah susah karena wafatnya Abu Talib sebagai pelindung beliau dalam menjalankan agama Islam, dan wafatnya istri beliau tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Dulu ini pernah dalam Amul Hazan. Jadi waktu saya masih dipanggil lewat semuanya, termasuk Pak Rektor ini, oleh beliau Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Hamid. Ini UIM ini asalnya mahasiswanya 11, bukan 1110, tapi 11 orang. Itu dari tarbiyah dan syariah, karena dulu masih setis Yunisma. Dipanggil oleh beliau ya Hamid, kemudian disuruh, asalnya ini punya NU, disuruh serahkan kepada pesantren itu tahun ya 98 99. Saya mengajar di UIM itu sejak tahun 92. Jadi beliau ini masih belum sarjana kayaknya. Jadi tidak tentu orang yang berangkat duluan itu lebih dahulu nyampe. Jadi banyak orang yang berangkat kemudian tapi lebih dahulu nyampe. Buktinya ini beliaunya ini. Jadi jangan merasa yang berangkat duluan itu lebih nyampe duluan, belum tentu. Itu semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah
singkat cerita diserahkan, dan situ beliau mengeluarkan uang tidak kurang dari 3 juta ya, per bulan untuk membayar gaji dosen dan sivitas akademika, termasuk juga karyawannya, dari kocek beliau sendiri. Akhirnya lambat laun dijadikan UIM. Saya masih menangi itu, mungkin seperti dosen-dosen senior yang seperti mantan Bu Wakil Rektor Ibu Matus itu yang nguji untuk jadi dosen saya dengan teman-temannya itu. Jadi sampai setelah itu masih Amul Hasan pertama, dan alhamdulillah dalam perjalanannya, lalu terutama setelah dipimpin oleh beliau Bapak Ahmad ini, lalu insyaallah UIM itu berkembang sampai ada S2-nya dan mahasiswanya stabil, dosennya stabil, sehingga mendapatkan penghargaan-penghargaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah dalam keadaan susah seperti itu, maka oleh Allah dihibur dengan di Isra Mi'rajkan. Di mana Isra Mi'raj itu dimulai dari dibelahnya dada Rasulullah SAW dari leher terus ke dadanya, ke perutnya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dari tempat-tempat bersarangnya setan, lalu diisi dengan 4 hal. 1, kehaliman, santun, penyayang. Rasulullah santun, penyayang, walaupun kepada non muslim Rasulullah itu santun dan penyayang. Kemudian diisi dengan keyakinan, keimanan, dan diisi dengan ilmu dan keislaman. Kalau di UIM itu ada 5 hal yang harus ada pada setiap pengelola dan pada setiap mahasiswa, memang itu sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keislaman, keaswajaan itu tadi. Jadi ke pesantrenan, keislaman, keaswajaan, kemudian keindonesiaan dan kemaduraan. Jadi Indonesia, Madurawi, jadi azwaji, bukan pakai za ya. Yang pakai za itu azwaj, menjadi poligami itu. Jadi bukan azwaj, bukan azwaja, tapi azwaja, singkatan dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap dosen, karyawan, pengelola, dan juga mahasiswa tidak boleh keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Itu adalah untuk kebahagiaan, kepentingan diri kita semuanya. Karena firqah najiyah adalah yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang selamat dari 73 kelompok keislaman itu. Yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tidak usah mendengarkan YouTube yang tidak paham tentang keaswajaan lalu menjadi kita goyang. Kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, maka masih kita harus mengisi hatinya dengan tadi itu hilim. Jadi jangan ada mahasiswa misalkan sedikit-sedikit di DO, ada tawaran-tawaran itu. Kalau dulu tidak pernah di DO, apalagi di masa beliau. Jadi jangan-jangan lalu tegas di DO enggak. Jadi diberikan peringatan SP1, SP2 dan seterusnya. Jangan-jangan lalu di DO, kasihan mereka. Karena didengar dulu apa alasannya.
Ya tentunya dalam hal-hal yang keluar dari aturan, berarti mustasnayat, exception, itu dengan izin Pak Rektor, tentunya dinegosiasikan. Dulu saya pernah guru anak yang sudah tidak naik kelas nangis, saya mau berhenti Kiai, mau pulang ke rumah. Duh, tidak mau mondok, tidak Kiai, karena saya malu itu tidak naik. Akhirnya oleh Kiainya, kepala sekolahnya dipanggil, disuruh naikkan. Padahal itu sudah keputusan rapat, sudah keputusan rapat, sudah pemberian rapot, tapi oleh Kiainya, kamu tanggung jawab ketika anak ini pulang menjadi anak jahat. Pondok pesantren itu bengkel, tidak akan masuk ke bengkel kalau itu sepeda motor Anda tidak rusak. Kalau sepeda motor yang baik-baik masa masuk bengkel? Yang masuk bengkel itu yang rusak-rusak, apalagi yang rusak parah, yaitu harus lama di bengkel, itu harus lama di pesantren. Jadi yang lama-lama itu tidak usah di DO Bapak, itu dia dipertimbangkan, setelah itu diberikan terakhir pada rektornya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu kehiliman yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai malaikat-malaikat itu sudah tidak mampu karena pembangkangan dari umatnya Nabi Muhammad. Gunung mau diangkat dan mau dilempar kepada orang-orang itu, tapi Nabi Muhammad tidak mau, lalu berdoa, Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Orang tuanya menjadi musuh besar, diharapkan anaknya, cucunya tidak lalu main sikat saja. Ini kita ini harus tegas, kuat, tidak seperti itu. Kalau Rasulullah hilim. Kemudian diisi dengan keyakinan, yakin betul terhadap apa yang harus kita yakini. Disinilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikomandani oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ada keyakinan tentang Allah, keyakinan semua yang terjadi itu karena Allah, dan diberi ilmu. Ilmunya Anda Madinatul Ilm wa Ali babuha. Saya adalah kota ilmu, dan Sayyidina Ali adalah Ali pintu. Jadi ilmu itu akhirnya bersumber kepada Rasulullah. Jangan lalu karena sudah profesor misalkan, lalu merasa yang tidak masuk di jenjang pendidikan formal itu di bawahnya. Tidak, karena wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap di atas orang yang punya ilmu ada yang lebih alim lagi, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya diberi ilmu. Dan orang itu, kata salah satu ulama, la yazalun nasu ummiyan hatta ya'rifa nafsa. Seseorang itu tetap bodoh sampai orang itu ngerti dirinya sendiri. Jadi gelar profesor, doktor itu tetap bodoh ketika dia tidak paham dirinya sendiri. Apa itu dirinya sendiri? Min maniyin yumna. Kata Sayyidina Ali, ada orang yang sombong, kamu tahu siapa saya? Ya saya tahu, Anda itu dari air sperma. Bukan lalu gagah, lalu merasa cantik, kemudian ganteng, tidak. Min maniyin yumna, dari air mani yang mungkin jijik dipegang. Kita itu seperti itu. Jadi sabda Rasulullah, man arafa nafsah arafa rabbah. Ngomong-ngomong, orang yang mengerti dirinya, tahu dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Saya coba mempelajari diri, lalu ada kesimpulan, ya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi ketika Bapak Rektor jadi rektor, sebentar lagi masanya kalau nyampe, itu sudah minimal umur 70 tahun misalkan diganti, ya juga bukan masanya. Jadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, ada pemainnya tersendiri. Ketika orang insaf bahwa setiap orang ada masanya, maka dia sudah
menjalani kehidupan sendiri. Tidak usah merebut apa yang telah diberikan oleh Allah kepada orang, dan itu merupakan nikmat yang dirasakan oleh saudara kita, yang kita harus juga terus menyayangi, menyenangi nikmat yang diberikan oleh orang itu. Saya ketika Bapak Asin ini jadi rektor, lalu saya membenci beliau, enggak. Kenapa? Karena itu memang sudah masanya beliau itu dipilih oleh Allah dengan cara dipilih oleh ketua yayasan, sehingga itu menjadi nikmat tersendiri kepada kita semuanya. Seperti itu. Sehingga kalau seperti itu damai, tidak ada orang bentrok-bentrokan karena jabatan-jabatan atau kena kedudukan-kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesamanya. Kemudian Rasulullah itu diberi keislaman. Ya, tadi itu salah satu dari ikon di UIM ini, keislaman. Kita belajar Islam, kita tahu harus konten keislaman itu. Jangan lalu karena jurusannya lalu kita tidak belajar Islam. Nah, saya salut yang memimpin siapa tadi istighatsah itu, jurusan matematik, tapi bisa tahlil itu. Tadi itu saya tanya jurusannya apa, matematik, tapi dia bisa memimpin tahlil. Nah itu apa? Rasa jurusannya lalu tidak usah belajar yang lain. Jadi itu tidak benar, itu tidak benar. Masa dia orang Islam tidak belajar Islam? Jadi harus belajar keislaman. Konten keislaman itu ada 3: akidah, syariah, wa akhlak. Jadi akidah, syariah, wa akhlak, jurusan apapun saudara, itu kan terkait dengan disiplin yang saudara, ilmu yang saudara geluti. Tapi jangan menghapus keislaman dan keimanan. Tidak ada hari tanpa Al-Quran dan hadis. Saudara harus belajar Al-Quran, hadis setiap hari, walaupun 1 ayat. Tidak sempat dibaca saja. Hafal misalkan Qul huwallahu ahad, ya Qul huwallahu ahad baca. Kemudian setelah itu hadisnya hafal, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Kalau tidak sempat berangkat. Jangan sampai ada hari tanpa Al-Quran dan hadis, karena itu adalah peninggalan Rasulullah yang ditinggalkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah menjamin lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Kalau saya berjanji pada diri saya sendiri, tidak ada Al-Quran, tidak ada hari tanpa Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap hari mengajar tafsir Al-Quran dan hadis, di samping ilmu-ilmu yang lain. Saya buat wiridan itu. Kalau waktu perai saya baca sendiri, menghafalkan apa yang saya hafal. Karena saya sudah janji tidak ada Al-Quran tanpa hadis. Itulah keislaman yang sebenarnya. Keislaman yang sebenarnya itu. Jangan lalu karena saudara jurusan eksat, jurusan yang lain-lain, lalu urusan kesehatan, lalu Anda tidak ngerti, tidak mau, tidak ada kesadaran untuk belajar Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, singkatnya perjalanan Isra itu berjalan malam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Untuk apa Rasulullah diisrakan? Untuk diperlihatkan ayat-ayat Allah, linuriyahu min ayatina, dari sebagian ayat-ayat Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau untuk meyakini Isra bahwa Rasulullah itu jasadan wa ruhan, jasmani dan rohaninya Isra, ada semut. Anda sudah tahu kan jalannya semut itu pelan-pelan. Semut itu bilang sama temannya, saya tadi malam dari Jakarta. Semut yang lain itu, wah kamu itu jangan bohong, kamu itu kan sama dengan saya. Jalannya mungkin kalau 1 hari nyampe 1 kilo untung dia. Kalau jalan 1 hari sampai 1 kilo. Kok bohong-bohongnya bilang datang dari Jakarta? Kata semut bilang, iya memang saya seperti Anda, tapi waktu itu saya numpang ke
kopiahnya Pak Rektor, kemudian Pak Rektornya ke Jakarta, berangkat pagi, pulang lagi, dan saya sudah di tempat ini. Artinya tidak berjalan sendiri. Jadi kalau yang memberangkatkan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempatnya Rasulullah itu masih hangat, beliau sudah datang dari Masjidil Aqsa sampai ke Mustawan. Karena itu yang memberangkatkan Allah. Lebih cepat dari kapal terbang, lebih cepat dari angin. Kenapa? Yang memberangkatkan Allah. Kok bukan karena Allah? Itu dari Mekah Palestina itu kurang lebih 1.500 kilo. Itu kalau dalam keadaan tidak dilindungi oleh pesawat, bisa dibayangkan tuh remuk badannya itu. Kalau Anda diterbangkan secepat itu tanpa ada pengaman, sepeda motor saja ada pengamannya, banyak hanya dalam kecepatan 100 kilo. Kalau kecepatannya begitu cepat, remuk badannya itu. Kalau tidak kena ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mudah. Idza arada sya'an yaqulu lahu kun fayakun. Kan begitu. Jadi itu ada ilmu, itu ada wahbi, dan ilmu itu ada kasbi. Yang wahbi itu kalau yang pemberian itu tidak bisa dikejar itu. Ilmu kalau sudah wahbi tidak bisa dikejar. Dulu Habib Abdul Qadir bil Faqih Malang itu, alhamdulillah saya tadi malam kedatangan Rasulullah dan saya hafal hadis seperti Imam Bukhari. Itu wahbi, pemberian. Kalau menghafalkan, ya kita rasakan sendiri, menghafalkan hadis itu satu hari dapat berapa. Tapi kalau sudah wahbi, pemberian, itu tidak usah dikejar itu. Banyak orang-orang yang diberi wahbi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk Habib Abdul Qadir itu. Bisa diuji, itu diuji di Mesir oleh orang ahli hadis, termasuk langsung dapat gelar doktor. Semua pertanyaan dijawab. Karena itu dia tidak belajar, tapi didatangi langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang istimewa, apalagi Rasulullah. Jadi kalau misalkan ada di antara keluarga pesantren yang tidak belajar lalu menjadi orang alim luar biasa, itu karena itu wahbi, pemberian. Jadi ilmu itu ada dua, ada wahbi, ada kasbi. Yang kasbi itu biasa, seperti kita belajar di perguruan tinggi, ada 4 tahun, ada 2 tahun lagi S2, S3-nya ada yang 3 tahun. Itu biasa, itu biasa. Tapi kalau yang wahbi itu yang luar biasa, yang luar biasa. Rasulullah yang paling luar biasa. Jadi itulah gambarannya bagaimana untuk meyakini bahwa di situ ada suatu yang luar biasa, manusia yang super seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berimbas kepada kita umatnya. Karena Rasulullah itu super, yang terbaik dari semua makhluk Allah, maka kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ada dua. Ketika Anda menjadi dosen, menjadi pengasuh atau menjadi apapun, lalu itu digunakan sarannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi rektor dibuat untuk sarananya amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan 5 hal tadi itu luar biasa. Jadi dia menjadikan jabatannya sebagai sarana amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya akan menjadi mencuat dia akan. Tapi kalau sarananya itu untuk kepentingan yang lain, itu akan turun serendah-rendahnya. Nanti setelah turun dari jabatannya akan turun serendah-rendahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu di Masjidil Aqsa dipertemukan dengan semua pemimpin sedunia ini. Yang pemimpin yang paling berhasil dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa. Jadi pemimpin itu harus luas wawasannya. Bukan lalu
hanya mendalami satu ilmu tertentu lalu dia sudah merasa luar biasa ilmunya. Enggak. Jadi dipertemukan dengan pimpinan sedunia, mulai dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW ternyata dinobatkan sebagai wal mursalin. Beliau itu dinobatkan dengan cara dilantik menjadi imam. Jadi menjadi imam itu, lalu imamul anbiya wal mursalin di Masjidil Aqsa. Beliau itu diperlihatkan bahwa beliau itu adalah betul-betul super, betul-betul terbaik dari yang baik, bukan terbaik dari yang jelek. Kalau terbaik dari yang jelek banyak, tapi terbaik dari yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu maka kita sebagai pengelola UIM ini dalam yang mikro, ya kita harus ingat sejarah bagaimana perkembangannya UIM itu dari asalnya tidak ada menjadi setit Yunisma, kemudian setelah itu berkembang lalu menjadi Yunisma, kemudian menjadi UIM. Nah, itu sampai sekarang itu harus kita semuanya tahu, sehingga kita tahu apa yang dikerjakan oleh Syekhona almarhum al-Mufrurlah Kiai Abdul Hamid Muin itu, sehingga ada orang asesor datang ke sini. Saya masih menjadi dekan di Fakultas Agama dulu, mendampingi beliau ke rumahnya beliau. Biasanya menunjuk orang itu kebetulan Muhammadiyah, menunjuk kitab I'anah yang ada di dalam itu. Lalu beliau bilang, wah ini kitab dongeng. Karena bagi orang-orang itu yang bukan hadis itu dianggap dongeng. Ini kitab-kitab dongeng. Saya diam saja karena itu asesor. Ya. Setelah itu keluar beliau pakai paca itu, keletak. Lalu beliau dengan haibahnya, wibawanya, yang dosen profesor asesor itu lalu merendah. Saya ini jadi profesor hanya punya carry, rumahnya sederhana, sedangkan beliau itu wawasannya luas, membangun universitas, padahal dia tidak sekolah. Baru kiok itu, karena ketemu kiai tidak bicara apa-apa, itu ngakui di hadapan saya, di hadapan teman-teman. Itulah Wahbi itu tadi. Walaupun beliau itu tidak sekolah kemana-mana, tapi diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala karena melalui Wahbi, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dikejar oleh kasbi itu. Tidak bisa dikejar karena itu Wahbi. Jadi ini unsur kepesantrenan yang tadi itu disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi disitulah ada unsur kepesantrenan, bukan ansih keilmuan, tapi ada unsur kepesantrenan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu singkatnya Isra, kemudian Mi'raj, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Oleh Nabi Ibrahim kita semuanya diwasiatkan lewat Nabi Muhammad supaya banyak menanam tanaman di surga. Apa itu ghirasul jannah? Itu adalah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar yang banyak. Jangan lalu saudara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar waktu tahlil saja, waktu undangan baca itu, kalau tidak undangan tidak baca. Yang dikatakan hizib itu adalah mewajibkan kepada dirinya untuk mengamalkan aurat setiap harinya. Setiap harinya Anda tentukan selawat berapa, 1000, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar berapa, tentukan sendiri. Coba, jangan lalu menunggu diundang. Baca selawat nunggu diundang, baru kalau baca selawat dia, kalau diundang baca selawat, kalau tidak ya enggak, karena suaranya enak misalkan. Tidak bisa seperti itu, harus membuat kebiasaan. Tadi itu ada istiqomah itu. Kenapa harus istiqomah walaupun kecil peringatan Isra Mi'raj ini? Ya itu tadi, karena ikut keislaman itu tadi.
haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah najahan. Di mana-mana kamu istiqamah, maka oleh Allah ditakdirkan menjadi orang sukses. Walaupun tidak banyak bayarnya di UIM misalkan, Anda ngajar terus, itu akan berbuah banyak di luar UIM. Ya, itu kalau istiqamah dan ikhlas. Kalau Anda zikir, baca istighfar misalkan, istiqamah, itu akan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah, man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu likulli dhiqin makhrajan min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang senantiasa beristighfar, Anda berapa dalam seharinya, utamanya bulan Rajab ini, Anda baca istighfar berapa? Nyampe 1000? Jangan-jangan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu saja, nunggu waktu kapannya itu, waktu kalau ada tahlil baca. Itu kalau orang melazimkan pada dirinya sendiri beristighfar, maka setiap kesempitan oleh Allah diberi jalan keluar. Sempit ekonominya, sempit urusan rumah tangganya, urusan ditinggal oleh suaminya atau ditinggal oleh istrinya, tidak diapa-apakan, banyak baca istighfar, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dan setiap yang kesusahannya oleh Allah akan direnggangkan dari kesusahan. Yang nomor 3 ini yang menarik, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari yang tidak diduga. Artinya kalau diperhitungkan, wah ini apa yang mau dimakan ini, kerjanya sekian, hasilnya sekian, keluarganya sekian. Tapi kalau dia ahli baca istighfar, diberi rezeki min haitsu la yahtasib. Ya contoh besarnya ya di Firdat ini kiai-kiainya misalnya, yang kecil-kecilnya banyak yang tidak Anda ketahui. Kalau ingin merasakan, silahkan Anda perbanyak baca istighfar, maka akan mendapat rezeki min haitsu la yahtasib. Dan harus yakin, kalau hilang keyakinannya, kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Orang yang tidak punya keyakinan, maka dia tidak akan mengambil manfaat. Kata mbah saya di balik itu, wa kullu man lam yantafi lam ya'taqid. Orang yang tidak bisa mendapatkan manfaat berarti dia tidak punya keyakinan. Artinya kalau Anda tidak pernah merasakan mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, berarti Anda tidak pernah punya keyakinan tentang istighfar itu. Jadi bisa dibalik itu, wa kullu man lam yantafi lam ya'taqid. Orang yang tidak bisa mengambil manfaat berarti keyakinannya hilang. Maka disitulah keyakinan yang diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi perbanyak baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ini hampir selesai. Sudah Mi'raj ya. Apa ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Mi'raj? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatil khams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj itu diberikan 5 salat. Sehingga kalau mohon maaf, apalagi dosen-dosen UIM salatnya bolong-bolong atau salatnya itu ditunda-tunda sampai kepepet, itu Isra Mi'rajnya itu kurang. Jadi kalau bulan Rajab itu tidak ada harlah tentang sholat. Ini harlah tentang sholat juga. Jadi sholat-sholatnya yang tidak benar, yang bisa tidak tahu syarat rukun sholat, itu harus dipelajari. Karena itu yang terpenting, lebih penting dari semuanya. Karena sholat itu adalah imaduddin, tiang dari agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Kalau agamanya, kalau salatnya itu ditegakkan, maka tegak agamanya, menegakkan agamanya sendiri. Tapi kalau salat itu dijadikan second opinion, jadi opini yang nomor berapa itu, atau dianggap itu adalah bukan yang menu utama, tapi dianggap sekunder saja, bukan primer sholatnya itu, ya terima saja nanti akibatnya, terima saja. Walaupun dia pandai seperti apa,
dan cakap seperti apa, dia akan menyesal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sholat yang diberikan itu asalnya 50, dijadikan 5. Itu artinya apa? Setiap amal sholat satu itu sama dengan 10, sehingga 5 dari 10 menjadi 50. Dan itu disebutkan man hamma bihasanatin falam ya'manha kutibat lahu hasanah. Kalau Anda bermaksud berbuat baik tidak diamalkan, maka ditulis satu. Contoh, nanti saya mau sholat tahajud, makanya saya cepat tidur. Ternyata Anda tidurnya terlalu pulas sampai subuh, bangun, Anda ditulis sholat tahajud 1. Begitu juga Anda ingin haji, saya mau haji tapi gimana menunggu, tapi tidak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, Anda nyetor hajian. Anda walaupun tidak bisa melaksanakan, nanti Anda mendapatkan di catatan buku amalnya itu 1 haji. Jangan lalu Anda menutup haji karena kesulitan, ditutup dengan umrah. Ya, saya tidak mau haji, umrah saja. Itu tidak ada itu. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah wahidah. Wa man amilaha kutibat asyran. Kalau dilaksanakan maka ditulis 10. Saya ingin memajukan UIM. Nah, misalkan Anda ingin memajukan UIM, masuknya, memberi contoh, aktif datangnya. Nah, misalkan aktif kegiatannya, menjunjung tinggi alma mater UIM, dan itu berhasil menjadi UIM itu menjadi universitas excellent, maka saudara itu mendapat pahala 10. Tidak berhasil pun pahalanya 1. Itu. Tapi kalau kejelekan, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab lahu syai'. Lam yuktab lahu syai'. Orang yang berniat mengerjakan jelek tapi tidak dilakukan, maka itu tidak ditulis apa-apa. Tidak ditulis apa-apa. Wa man amilaha kutibat wahidah. Kutibat sayyi'ah wahidah. Orang yang melakukan kejelekan ditulis 1. Jadi kalau nanti ditimbang amalnya ternyata jomplang, masih lebih tinggi amal, lebih berat amal jeleknya, berarti ini orang betul-betul Bromo Cora ini. Masa tidak ada kebaikannya? Kan bukan kebaikan, apalagi ahli baca Al-Quran, satu huruf 10 kebaikan. Baca Yasin berapa itu nanti? Jadi berarti orang yang nakal banget itu, sudah jomplang seperti itu, penilaiannya dari Allah Subhanahu wa taala ternyata masih lebih ringan kebaikannya daripada kejelekannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua oleh-olehnya itu. Yang kedua adalah wa khawatim surah Al-Baqarah, dan akhir surat Al-Baqarah yang selalu oleh Syekhana Khalil diletakkan sebagai rangkaian dari tahlil yang dibaca tadi itu, amar rasuli ma unzila ilaihim rabbi wal mu'minun kullun aman. Itu diterima oleh Rasulullah, itu di langsung dari Allah. Makanya di dalam ayat itu Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Orang umat Nabi Muhammad itu keliru dan lupa, itu tidak berdosa, sudah diampuni oleh Allah, tidak disiksa. Itu keutamaan yang luar biasa jadi umatnya Nabi Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana qad fa'altu. Saya telah lakukan, kata Allah. Jadi alhamdulillah kita ini keliru, lupa, rufi'a alaina ismul khata' wan nisyan. Diangkat penanya, tidak ditulis kalau itu keliru dan lupa. Itu, dan kalau itu dibaca di malam, awal malam, nanti itu dijamin oleh Allah orang itu keselamatannya sampai awal siang itu.
Itu surat awal surat Al-Baqarah. Makanya ibu-ibu yang biasakan saja baca kalau maghrib, jangan terburu-buru subhanallah subhanallah, baca amar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat. Itu keringanan yang luar biasa kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti ufirah li ummati di ufirah di man la yusyrik min ummati, diampuni bagi orang yang tidak syirik. Makanya keimanan itu luar biasa. Amrul iman, urusan iman itu harus dipertahankan sungguh-sungguh, karena iman ini termasuk jihadul akbar. Orang bisa saja duduk-duduk seperti ini hilang keimanannya. Orang bisa sedang mengaji hilang keimanannya karena hatinya dibisiki oleh syaitan, kemudian karena dia tidak ngerti. Makanya belajar sulam sabina itu penting, ibu. Ada menghilangkan keimanan itu 3, yang menjadikan orang itu murtad 3. Ini penting. 1 adalah murtad i'tiqadi, keyakinannya murtad, tidak percaya bahwa Allah itu mengangkat Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj. Sudah kafir dia, murtad. Tidak percaya bahwa kandungan Al-Quran itu benar semua, murtad ya. Tidak percaya bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah, yarzuqu rizqa liman yasha wa yaqdir. Dan malah dia merasa bahwa saya dapat uang banyak karena saya menjadi dosen, tidak kenal Allah. Itu hilang keyakinannya. Kalau sudah hilang keyakinannya, kata sulam, itu murtad i'tiqadi. Ada murtad fi'li, ini jarang lah. Takutlah ada orang Islam, dosen UIM membakar Al-Quran di UIM misalkan, atau menginjak Al-Quran, saya kira tidak akan berani itu. Kemudian ada murtad qauli. Murtad qauli itu murtad disebabkan perkataan, mengatakan menghina Nabi, menghina Islam, dia menghina rukun Islam karena dia misalkan aktivis kesetaraan gender. Lalu apa itu, kok ada ajaran gender itu kok tidak sama antara laki-laki dan perempuan? Allah itu sudah memberikan sendiri, ada yang sama, ada yang tidak. Jadi man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal baik, baik laki-laki maupun perempuan, maka dan dia beriman, maka akan diberikan kehidupan yang baik. Jadi kalau hidupnya kita tidak baik, berarti kita tidak beriman dan tidak amal soleh. Kalau misalkan rumah tangga saudara tidak baik, kemudian kehidupan saudara tidak baik, itu karena tidak masuk dalam firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Cukup ini dibuat pegangan, insya Allah kehidupan saudara akan menjadi baik. Tidak usah terlalu ruwet kalau hanya hidup, tidak usah terlalu ruwet. Jangan dipikirkan wong ulat ada di batu hidup, kok kita ayam itu hidup. Kata ulama, walau kanatil arzaqu tajri 'alal hijahalak min idzan min jahlihinnal bahaib. Kalau rezeki itu terkait dengan akal, maka yang binasa pertama kali hewan-hewan. Dan ternyata orang-orang yang profesor doktor itu kalah dengan jeher. Padahal jeher itu tidak bisa bahasa Indonesia yang baik. Ya, itu buktinya bahwa yarzuqu rizqa liman yasha wa yaqdir. Orang yang pandai, pintar, gelarnya banyak, kalah dengan kiai yang kelotak Allahumma yassir lana ziarah haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam, haji terus. Padahal dia cuma begitu. Jadi itu namanya bahwa yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Jadi Anda yang rizkinya kebetulan kepepet, ya karena kebetulan oleh Allah ditakdirkan dalam kepepet, Anda harus mendekat kepada Allah, takarrub.
yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, itu dibaca. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tabsutu dalar arzaq, misalkan diberi baca, berarti Anda ada yang salah itu. Kalau tidak hayatan thayyibah dalam kehidupannya, pasti ada yang salah. Mungkin yang salah keimanannya, mungkin yang salah amal baiknya. Tidak mungkin firman Allah yang salah, itu tidak mungkin. Anda yang keliru. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu turun Rasulullah ke Mustawan, maka orang menjadi dua, ada yang menjadi murtad, kafir lagi, ada yang tambah kafir, ada yang tambah Islam, tambah beriman. Semoga kita ini setelah memperingati Isra Mi'raj menjadi orang yang mukmin yang hak, muslim yang hak, muhsin yang hak, diridhoi oleh Allah dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Jadi kalau gerbong ini sekarang dipimpin Bapak Ahmad MPD, nanti beliau itu membawa gerbong ini bukan hanya ke Majan UIM saja, tapi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tentunya kalau yang 5 itu tadi diamalkan, yang tadi dibacakan itu tentang apa? Ke pesantrenan, kemaduraan, keislaman, keaswajaan, dan keindonesiaan. Kalau itu diamalkan semuanya, insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya berjanji jam 9 suruh jemput. Mohon maaf Pak Rektor, saya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alu as-sa'ba sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alu as-sa'ba sahla bi rahmatika ya arhamar. Allahumma ya Allah, la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la ضالا إلا هديت ولا مسافرا إلا سلمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وسردها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المسلمين حقا والمؤمنين حقا والمحسنين حقا برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا حسن الخاتمة يا الله، وارزقنا حسن الخاتمة يا الله، وارزقنا وأجلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أدخلنا الجنة بالإسلام يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin masratul mustaqim masratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.